Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Pani Gustia Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak ya? Pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang apa? Ya, betul sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas organ gerak hewan dan manusia. Manusia dan hewan mempunyai alat gerak yang fungsinya untuk bergerak, berjalan, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga telah belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Tujuan pembelajarannya akan kita capai yaitu sekarang, ayo kita amati gambar cerita. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, coba kamu amati dan pahamilah rangkaian gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Jadi, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini merupakan ragam gambar ilustrasi. Cergam atau cerita bergambar fokus pada narasi dan teks cerita, sedangkan gambar hanya sebagai pelengkap. Komik.
Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan pada setiap tokohnya. Pamflet, selebaran berupa tulisan disertai gambar, dan ada juga yang tidak disertai gambar, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Kartun, yaitu gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip seperti aslinya, tetapi tidak membentuk jalinan cerita. Jadi, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, kalian harus menyiapkan media alas gambar. Media alas gambar merupakan tempat untuk menuangkan gambar. Kalian bisa menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan media pewarna. Media pewarna diantaranya ada pensil warna. Pensil warna ini banyak mengandung lilin, dan warnanya pun banyak sekali. Selain itu, ada juga cat air. Cat air ini harus dicampur terlebih dahulu dengan air sebelum dipergunakan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan terlebih dahulu. Gagasan bersumber dari bacaan yang mana kalian memilih tokoh karakternya. Kemudian, kejadian, peristiwa yang sedang dilakukan, dan juga suasananya. Setelah menentukan gagasan, kalian buatlah sketsanya. Sketsa merupakan rancangan dari gagasan kalian. Biasanya berupa coretan hubungan dari objek-objek tersebut. Dan untuk yang terakhir, yaitu pewarnaan. Dalam pewarnaan ini, kalian bisa memilih warna sesuka hati kalian, ataupun mirip seperti warna aslinya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menggambar ilustrasi, silahkan kalian membuat gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku, sesuai dengan buku tema pada halaman 11. Selanjutnya, kalian kerjakan juga halaman 12 ya. Di sana ada gambar cerita tentang kelinci. Buatlah cerita sesuai gambarnya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kelinci bergerak? Ya, betul sekali. Kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Di sekitar kalian pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci.
Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar-gambar hewan berikut ini ya. Ikan. Nama organ gerak ikan yaitu ekor dan sirip yang berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air, meliuk ke kanan dan ke kiri. Katak. Nama organ gerak katak yaitu kaki. Sepasang kaki yang berselaput berfungsi untuk melompat dan dapat berenang di dalam air. Nah, anak-anak, selain ikan dan katak, ada juga burung. Nama organ gerak burung yaitu sayap dan kaki, yang berfungsi sebagai alat gerak agar burung bisa terbang di udara dan kaki untuk berjalan di atas tanah. Selain itu, ada juga ular. Nama organ gerak ular yaitu perut, yang berfungsi sebagai alat gerak untuk berpindah tempat. Kadal. Nama organ gerak kadal yaitu kaki dan perut. Kadal berjalan menggunakan kaki dan perutnya. Dan untuk yang terakhir, di sana ada kambing. Nama organ gerak kambing yaitu kaki yang tersusun dari organ berupa tulang. Fungsi kaki yaitu untuk berjalan, berlari, berpindah tempat, dan menopang tubuhnya. Setelah kalian mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata, ada yang harus kamu ketahui juga nih. Hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, coba kalian simak bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang yang bisa membantu gerak naik turun. Nah, anak-anak, jadi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini yaitu Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa juga tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan yang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.